Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang masih hadir di pertemuan 10 kali ini dan kita akan mengulas salah satu kitab Ibnu Taimiyah yaitu Ar-Risalah Al-Madaniyah. Di Ar-Risalah Al-Madaniyah ini Ibnu Taimiyah kemudian memberikan kita uraian tentang beberapa hal ya, eh, terkait misalnya apakah takwil majazi itu diperbolehkan. Ya, takwil majazi yang dimaksud adalah takwil ala Asy'ariyah maupun Mu'tazilah, dan kemudian eh ya dia akan memberikan di sini syarat-syaratnya. Lalu kita akan masuk ke dalam satu contoh bagaimana Ibnu Taimiyah nanti akan menguraikan persoalan tentang yad misalnya. Oke, kita akan mulai di sini. Kita langsung masuk ke pembahasan tentang apa? Kriteria ya atau komentar Ibnu Taimiyah terhadap takwil majazi. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu lahu. Nah, di sini dia bilang aku berkata padanya. Jadi sebelumnya di sini ada seseorang ya, dari mazhab Asy'ari yang kemudian menjadi lawan debat Ibnu Taimiyah dan dia kemudian meresponnya dengan menulis Ar-Risalah Al-Madaniyah. Maka di sini kultulahu, kultunya kembali kepada Ibnu Taimiyah, lahunya kepada orang yang dilawan begitu. Oke, saya langsung baca saja. Idza wasafallahu nafsahu bisifatin aw wasafahu biha rasuluhu aw wasafahu biha al-mu'minuna alladzina ittafaqa al-muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim fasarfuha an zahiriha al-la'ik bijalalillahi subhanahu wa haqiqatiha al-mafhumah minha ila batinin yukhalifu adh-dhahira wa majazin yunafi al-haqiqata la budda fihi min arba'ati asya. Kata Ibnu Taimiyah, apabila Tuhan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan suatu sifat ataupun Rasul ya mensifati Allah dengan suatu sifat ataupun mukmin ya kemudian mensifatinya dengan sifat-sifat tersebut, alladzina ittafaqal muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, yang kemudian sudah ada kesepakatan di antara umat Islam atas petunjuk terhadap mereka serta pemahaman ya dirayah terhadap mereka. Ya, petunjuk yang dimaksud ini adalah isti'mal begitu. Jadi mereka sudah tahu istiqmalnya apa, kemudian penggunaannya seperti apa terhadap sifat tersebut, maknanya seperti apa. Nah, maka tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan memalingkan ya, fasarfuha an zahiriha, maka memalingkan sifat yang disifati kepada Allah itu, memalingkannya dari zahir dari sifat tersebut al-laik yang layak bijalalillahi subhanahu bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala wa haqiqatiha al-mafhumah minha, serta memalingkan sifat tersebut dari hakikat yang dipahaminya, lalu memalingkannya kepada makna batin yang menyelisihi daripada makna zahirnya, lalu kepada makna majas yang menafikan hakikatnya. Nah, di situ bisa terjadi apabila empat syarat terpenuhi begitu. Nah, apa saja empat syarat tersebut? Pertama, anna dzalikal lafdha musta'malun fil makna al-majazi. Ya, syarat yang pertama adalah syarat dari apa tadi? Ya, saya ulang sedikit. Syarat dari melakukan sorof atau memalingkan makna zohir dari suatu sifat yang diredaksikan secara zohir dan diatributkan kepada Allah. Ya, itu boleh kita sorof, kita palingkan dari makna zohirnya, kita palingkan dari makna zohir dan kita palingkan dari hakikatnya dan kita palingkan kepada makna batin yang menyelisihi zohir dari redaksi tersebut, ataupun kita kemudian palingkan dia kepada makna majazi yang menafikan hakikatnya itu apabila yang pertama anadzalikal lafdha, apabila lafat atau redaksi tersebut musta'malun fil makna al majazi, biasa digunakan di lingkungan Arab dengan makna majaz.
Lianal kitab wa sunnata wa kalam as-salafi ja'a bilisanil arabi. Dikarenakan Al-Quran, sunnah, serta em, tuturan para salaf, penuturan para salaf itu menggunakan bahasa Arab. Wala yajuzu ayyurada minhu khilafu lisanil Arab. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kemudian memalingkan maknanya ya dari makna tuturan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Au khilaful alsinati kulliha. Nah, itu sama saja maknanya. Fala budda ayyakuna dzarikal makna al-majazi mimma yuradu bihi al-lafzu. Nah, kalau seandainya konteks penutur ya Arab asli itu memang ketika menggunakan suatu redaksi, suatu lafadz yang dikehendaki adalah makna majazinya, kita boleh memalingkan suatu lafadz kepada makna majazinya tersebut. Tetapi kalau tidak, wa illa fayumkinu kullu mubtilin. Nah, kalau kita tidak punya konteks, ya, kita tidak punya informasi bagaimana eh, lisanul Arab, bagaimana alsinah Arab itu, orang-orang Arab itu melakukan tuturan terhadap suatu redaksi dan menginginkan suatu makna dari redaksi tersebut, maka kita tidak boleh memalingkannya kepada makna majaz, ya. Karena kalau kita tetap biarkan dipalingkan ke makna majas tanpa memiliki pengetahuan tentang lisanul Arab, bagaimana orang Arab bertutur terhadap suatu redaksi dan apa makna yang dikehendakinya. Itu menyebabkan kata Ibnu Taimiyah, kullu mubtilin ayyufasira ayya lafzin bi ayyi maknan sanahalahu. Itu akan menyebabkan orang-orang yang tadi ya yang dimaksud mubtil ini adalah orang-orang yang dikritik oleh Ibnu Taimiyah karena melakukan takwil majazi, itu akan kemudian menafsirkan setiap lafadz sesuai makna yang dikehendaki mereka. Wa ilam yakun lahu aslun fil lughah. Sekalipun tidak ditemui ya secara historis data atau informasi yang menyatakan bahwa suatu redaksi tersebut boleh dimaknai secara majaz. Nah, kira-kira begitu tuh. Argumen pertama Ibnu Taimiyah, apakah takwil majazi boleh? Boleh. Kalau kita punya informasi bahwa ketika orang Arab menggunakan suatu redaksi memang dimaknai majas. Lalu yang kedua, apakah takwil majazi boleh? Boleh kalau ayyakuna ma'ahu dalilun yujibu sorfal lafzi an haqiqatihi ila majazihi. Kalau kita punya dalil yang mewajibkan kita melakukan pemalingan lafadz, ya, pemalingan makna lafadz dari hakikoh ke majaz, begitu. Kalau kita tidak memiliki dalil tersebut, ya, wa illa fa idza kana yusta'malu fi makna bi tariqil haqiqah wa fi makna bi tariqil majaz lam yajuz hamluhu alal majazi bi ghairi dalilin yujibu sarfa bi ijma'il uqala. Nah, kalau kita tidak punya dalil begitu, nah, sedangkan makna tersebut bisa sangat mungkin dimaknai secara hakiki, bisa dimaknai secara majazi, kita akan cenderung untuk kemudian membawanya ke makna majas. Padahal itu nggak boleh. Lam yajuz hamluhu alal majazi kalau kita nggak punya dalil, bigoiri dalilin. Nah, kalau kita punya dalil baru boleh. Nah, apa itu dalil yang dimaksud di sini oleh Ibnu Taimiyah? Tsumma idda'a wujuba sarfihi anil haqiqati fala budda lahu min dalilin qat'i ya atau dalilin qati'in. Jadi kita kalau mau melakukan pemalingan dari makna hakikat ke makna majas, itu harus punya dalil qat'i. Dalil qat'inya apa? Akliyin atau sam'iyin. Akliyin yang dimaksud ini adalah yang kemudian kita kenal ya dalam redaks apa namanya istilah teknis Ibnu Taimiyah disebut sebagai aklus sharih. Dan kalau yang sam'i itu yang dimaksud sebagai an-naqlus sahih. Ya, akal sharih itu adalah akal yang tidak menyelisihi informasi yang didapati dari wahyu. Oke, sedangkan kalau yang dimaksud nakal sahih adalah teks-teks primer Islam yang sudah divalidasi dan diverifikasi kebenarannya, termasuk Quran dan hadis. Hadis yang mana? Hadis yang sahih, gitu. Tidak boleh hadis yang lain. Yujabu sorfa. Jadi dalil qat'i yang dimaksud adalah dalil akli dan sam'i. Ya, rasional yang bersih, gitu. Pure reason. Bahasanya kan.
Wa ini daha dhuhura sarfihi anil haqiqati fala budda min dalilin murajjihin lil hamli alal majaz. Dan adapun kalau ada seseorang yang mendaku bahwa pemalingan makna itu jelas ya dari hakikat, maka dia harus membawa dalil yang merojihkan. Ya, dan kita tahu aja di sini. Nah, dalil yang merojihkan di sini maksudnya adalah ya kita punya dalil, dalil akli dan nakli tadi itu. Nah, kalau kita pengen tahu apakah dia bisa distasrif maknanya, dipalingkan maknanya dari makna hakikat ke majas, maka kita harus bawa dalil yang paling kuat, yang paling rojih begitu. Nah, dalil yang paling rojih itu yang akan mentarjih ya supaya makna yang dimaksud itu adalah makna majas bukan makna hakikat begitu. Terus yang ketiga, apabila kita mau memalingkan makna suatu redaksi dari makna hakikatnya ke makna majas, maka kita harus ya mana tadi? Nah, ini annahu labudda ayyaslama zalika dalil as-sharif an ma'aridin. Nah, yang ketiga bahwa ketika kita kemudian ingin melakukan apa namanya pemalingan makna tadi itu ya, ya ini masih menyambung ke nomor dua tadi, kita harus punya dalil yang sorry gitu. Wa illa kalau kita nggak punya fa idza qama dalilun qur'aniyun wa imaniyun yubayyinu anal haqiqata muradatun imtana'a tarkuha. Nah, kalau kita nggak punya dalil yang memadai untuk kemudian mengatakan atau berpendapat bahwa yang dimaksud dari makna teks itu adalah makna majazinya, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan pemalingan makna, tetap hakikat yang diinginkan di situ. Summa ingka hadzal dalil qati'an lam yultafat ila naqidihi wa ingka zahiran fala budda minat tarjih. Nah, kalau kemudian kita punya dalil, dalilnya itu sama-sama qat'i, maka kita harus pilih yang paling rajih. Kira-kira begitu kata Ibnu Taimiyah. Nah, terus alasan yang keempat ya, ketika kita ingin apa namanya melakukan pemalingan makna, ini misalnya dia bercerita di sini anna rasula idza takallama bi kalamin wa arada bihi khilafa dhahirihi wa didda haqiqatihi fala budda ayyubayyina lil ummati annahu lam yurad bihi haqiqatahu wa annahu arada majazahu sawa'un ayyanahu aw lam yuayyinhu. Kata Ibnu Taimiyah gini, kalau kita ingin memalingkan makna lafaz dari hakikat ke majas itu, kita harus juga mempertimbangkan apakah Rasulullah itu ketika menuturkan suatu tuturan ya dan menginginkan adanya pemalingan makna dari hakikat ke majas. Nah, seharusnya Rasulullah itu pasti akan menjelaskannya. Tapi persoalannya di sini kata Ibnu Taimiyah misalnya, kita bisa nggak menemukan, nah ini lagi dalil disebutnya, bisa nggak kita menemukan ada keterangan Nabi ketika memahami ayat-ayat yang mutasyabih itu, ya, keterangan Nabi yang harus kemudian memalingkan makna dari redaksinya yang maknanya yang hakikat ke majas begitu. Nah, kalau kita tidak jumpai, seharusnya kita tidak melakukan takwil majazi, kata Ibnu Taimiyah. Fala budda ayyubayyina lil ummah annahu lam yurad bihi haqiqatahu. Kalau seandainya Nabi tahu kalau yang dimaksud itu bukan makna hakikatnya atau makna majasnya, maka seharusnya Nabi menjelaskan kepada umat bahwa yang dimaksud itu bukan makna hakikatnya. Wa annahu arada majazahu, bahwa yang diinginkan adalah makna majazi. Sawaun ayyanahu aw lam yu'ayyinhu, baik dia melakukan penjelasan itu secara rinci atau tidak terlalu rinci begitu. La siyama fil khitabi al ilmi alladhi urida minhum fihi al i'tiqad wal ilm duna amalil jawarih. Terutama karena yang kita lagi bahas ini adalah kasus tentang akidah dan pengetahuan. Ya, ilmuullah di sini. Nah, kalau yang dijelaskan soal itu seharusnya kan ini kan rawan gitu, kata Imam Taimiyah. Ini kan rawan ya, rawan disalahpahami. Seandainya kalau yang diinginkan Nabi itu adalah makna majasnya, pasti Nabi akan menyampaikannya. Tetapi di sini kan Nabi nggak mau menyampaikan bahwa redaksi itu harus dimaknai secara majazi. Jadi kenapa kita harus memaknainya secara majazi? Kira-kira begitu kata Ibnu Taimiyah. Oke, kita lanjut ke sini. Mana dia? Saya tandai.
Eh, Oke, ini langsung dia mulai dengan iyad ya. Kita langsung masuk ke iyad. Qultu lahu wa nahnu natakallamu ala sifatin minas sifat. Wa naj'alu al-kalama fiha anmudzajan yahtazza, ini artinya yahtawi alaihi wa nu'ayyin sifatal yad. Kata Ibnu Taimiyah, kita akan berbicara di sini mengenai salah satu dari sifat-sifat Tuhan atau atribut-atribut Tuhan dan menjadikannya sebagai contoh ya. Jadi kita akan menjelaskan di sini sifat aliyat. Ya, kita akan menjelaskan bagaimana iyat itu dimaknai. Kayak banyak sekali kata iyat itu yang diatributkan kepada Allah ya. Misalnya qalatil yahudu yadullahi maghlulah qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Lalu ayat yang lain ya ini kan jelas ya. Kata Yahudi yadullah maghlulah, terbelenggu. Gullat aidihim. Sejatinya yang terbelenggu adalah tangan si Yahudi itu. Dibalas gitu sama Quran. Bal yadahu mabsutotan. Yang benar itu tangan Tuhan itu mabsutoh. Yungfiku kaifa yasha. Nah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini perkataannya kepada iblis ya. Iblis, kenapa apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Nah, ini ada dua. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, seluruh yang ada Wanani wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan tidaklah Allah itu kemudian memberikan sebenar-benarnya takdir wal ardu jami'an, serta seluruh bumi seisinya itu berada di dalam genggamannya yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wasamawatu matwiyatun biyaminih, dan adapun langit-langit itu dilipat-lipat dengan tangan kanannya. Waqala ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, maha benar, maha suci Allah yang di tangannya ada kerajaan. Biyadikal khair, di tanganmu wahai Tuhan ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Tuh, semuanya ada diatributkan tangan itu kepada Allah. Waqat awatara fi sunnati maji'ul yad fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam fal mahkumu min hadzal kalam anna lillahi ta'ala yadaini muhtasatani bihi dzatiyatani lahu kama yaliku bijalalih. Kata Ibnu Taimiyah, maknanya apa ketika kita menjumpai kata tangan baik di Quran maupun di hadis, bahwa bagi Tuhan itu ada tangan yang khusus dan dia itu adalah bagian dari zatnya sebagaimana itu layak bagi kemuliaannya, bagi jalalnya. Nah, ini jangan diinterpretasikan secara berbeda, oke? Saya tidak ingin ini nanti kemudian diinterpretasikan secara berbeda sebagaimana teman kita di beberapa pertemuan kemarin itu yang menginterpretasikannya secara berbeda. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa tidak boleh diinterpretasikan secara berbeda. Wa annahu subhanahu khalaqa Adama biyadihi dunal malaikati wa iblis wa annahu subhanahu yaqbudul arda wa yatwis samawati biyadihi al-yumna wa anna yadahu mabsutatan wa ma'na bastihima badlul jud wa sa'tul iqa. Oke, terus ada yang bilang begini. Mana sebentar. Falamma kana fil ghalib yakunu bibastil yadi wa maddiha watarakahu yakunu dhamman lil yadi ilal unuq sara minal haqa'i al fiya idza qila wal mabsut al yad fuhima minhu yadun haqiqah. Kata Ibnu Taimiyah itu ya, eh, semua perkara tadi itu kan ada yad yang di sana ya. Itu sudah ma'ruf ya, itu adalah hakikat urfiyah gitu. Nah, hakikat urfiyahnya itu apa? Nanti kita dijelaskan lagi di sini.
Wa kana zahiru al-jud wal bukhl kama qala. Nah, jadi ini ada yang wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutaha kullal basti yaqulu fulanun ja'dul banan wa sabatul banan. Nah, ini katanya ada yang berpendapat nih, ya, kata Ibnu Taimiyah, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud yadahu maksud totan makna bastihima itu adalah bazrul jud, sangat-sangat pemurah, wasa'tul i'ta, dan sangat luas pemberiannya. Kenapa begitu? Sebagaimana ini ada ayat juga yang diatribusi kepada manusia kan. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutaha kullal bas. Itu ada di Quran. Itu dikasih untuk manusia yang ini. Kamu jangan belenggu tanganmu dengan menempelkannya pada lehermu gini. Wah, dan jangan juga terlalu membukanya selebar-lebar itu katanya di Quran. Nah, wayakuluna, orang-orang berkata bahwa maknanya itu adalah fulanun ja'dul banan wasabetul banan. Katanya yaitu tadi orang yang pemurah dan orang yang apa ya terlalu dermawan gitu. Qultu lahu, kemudian aku berkata ya, fal qail in za'ama anna laisa lahu yadun min jinsi aidil makhluqina wa anna yadahu laisat jarihatan fahada haq. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ketika kita baca yang ini, kata Ibnu Taimiyah kan, fal mafhum min hadzal kalam anna lillahi ta'ala yadaini mukhtasatani bihi zatiyatani lahu kama yaliku bijalali. Nah, bagian yang ini ya jangan sampai kita tafsirkan. Maksudnya jangan kita sampai tafsirkan itu seperti apa karena nanti takutnya kita bilang begini nih. Nah, kita bilang yang lain begitu. Nah, yang lain itu apa? Menyelisihi redaksi ini. Kata Ibnu Taimiyah ada seseorang yang mengatakan eh za'ama atau kemudian dia berpersepsi bahwa bagi Tuhan itu tidak ada tangan min jinsi aidil makhlukin, bahwasanya Tuhan itu tangannya tidak seperti tangannya makhluk, wa anna yadahu laisat jarihatan, dan tangan Tuhan itu bukanlah tangan seperti anggota badan. Ya, ini kan tangan seperti anggota badan. Kata Ibnu Taimiyah fahadha haqqun. Tadi yang saya maksud itu adalah kalau teman-teman sekalian tadi ketika membaca redaksi ini fal mafhum min hadzal kalam anna lillahi ta'ala yadaini mukhtasatan bihi dzatiyatani lahu kama yaliqu bijalalih. Nah, ketika kita memahami bahwa Tuhan itu punya tangan khusus dan tangan itu adalah bagian dari zatnya dan tangan itu layak bagi jalalnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa tangannya itu tidak sama dengan tangan manusia, tangan makhluk. Ya. Dan tangannya itu bukanlah kita bisa bayangkan seperti bagian dari anggota tubuh, ya, jarihah. Karena itu kata Ibnu Taimiyah itulah yang benar. Nah, masih ingat kemarin ketika saya menjelaskan takwil ontis ya. Jadi, ya nggak ada yang tahu tuh selain Tuhan itu sendiri itu makna yad di situ. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah mengatakan ayat-ayat yang seperti ini masuk ke dalam ayat yang disebut sebagai tasyabuh kulli atau tasyabuh mutlak. Ayat yang benar-benar tidak bisa kita nalar. Nah, makanya di pertemuan kemarin ketika saya berdebat itu bagi yang nonton, saya kan bilang tuh, ketika Ibnu Taimiyah bertemu ayat begini, dia tafsirkan enggak? Enggak, dia enggak akan tafsirkan. Karena itu kata dia namanya takwil itu kembali pada realitas ontologis, realitas yang punya eksistensi. Nah, persoalannya sekarang kita tahu nggak realitas eksistensial Tuhan bagaimana tangannya? Karena kita nggak bisa kembali ke situ, nggak tahu, maka kita nggak perlu menakwilnya. Nah, kita tidak perlu menakwilnya. Itu disebut tasyabuh mutlak. Nah, kita cuma bisa memahami bahwa ya, oke, Tuhan dalam konteks itu tangan adalah bagian dari sifat zatnya begitu. Nah, kenapa sifat zat saya bilang begitu? Nah,
Karena di sini dia menyerang Asy'ariyah. Wa in za'ama barang siapa yang berkeyakinan atau menduga, ya za'ama lebih kuat daripada dzanna ya, berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak punya tangan. Nah, sorry, wa anna za'ama anna laisa lahu yadun. Zaidatun ala sifatis sabab bahwa mubtil. Ada yang berpandangan bahwa Tuhan itu tidak bisa, ya, ini tidak bisa dimaknai sebagai bagian dari sifat karena sifatnya sudah terbatas kepada yang tujuh itu. Ya, sifatnya sudah terbatas pada sifat yang tujuh, yang sifat apa namanya sifat utama Tuhan itu. Nah, jadi yat itu tidak boleh dimasukkan ke situ. Nah, Ibnu Taimiyah menolaknya bahwa mubtil. Jadi dia memang lagi berperang melawan Asy'ari sama Mu'tazilah begitu. Nah, dalam konteks ini kita tidak perlu memilih bagi saya ya. Kita tidak perlu memilih untuk atau kemudian ya boleh silahkan memilih tapi nggak perlu kemudian mengatakan oke Ibnu Taimiyah lebih keren atau misalnya gini karena saya ngikut Ibnu Taimiyah yang keren ini maka Asy'ariyah tidak keren. Enggak, Asy'ariyah sekeren itu makanya Ibnu Taimiyah harus ikut counter di sini. Nah, nanti dia di counter juga begitu. Jadi counter-counteran itu biasa begitu dalam ranah ilmiah. Fayahtaju ila tilkal fayahtaju ila tilkal maqamat al-arba'ah. Oke, mana tadi? Oh ya, kita lanjutkan amal muawilu fayaqulu innal yad bimakna an-nikmah wal atiyah. Orang-orang yang melakukan takwil itu berpendapat bahwa kata yad itu maknanya nikmah dan pemberian. Summiya asyai bismi sababihi. Nah, sesuatu itu dinamai karena sebabnya. Nah, biar katanya apa namanya itu dalil mereka itu. Nah, jadi misalnya contohnya kamasyu sama al-matoru wal nabatu sama. Nah, jadi hujan itu penyebabnya adalah langit. Jadi kita sebut saja langit gitu. Langit sedang turun atau langit sedang mendung, langit sedang turun hujan gitu. Kita tidak langsung kadang menyebut hujannya gitu. Langit sedang basah atau apalah ya. Langit sedang kelabu gitu. Oke, di sini itu juga berlaku bagi yat. Yat itu seakan seperti simbol kita sedang memberi, ya kan lagi memberi. Jadi sesuatu itu dinamai dengan sebabnya gitu. Jadi yang diberi itu karena kan ini simbol memberi ya. Apa yang jadi objek memberi itu ya apa yang diberi gitu. Nah, yang diberi itu misalnya nikmat sama itiyah atau pemberian begitu. Nah, pemberian itu sebabnya apa? Tangan gitu misalnya. Nah, pemberian itu sebagai musabab dinamai dengan sebabnya. Sebabnya apa? Tangan. Katanya mereka begitu nalarnya. Wa minhu qauluhum li fulanin indi ayyadin. Wa qaulu Abdul Matlub lamma faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi radda raqibi Muhammadan raddahu alayya wastani indi yadan. Nah, ini syair ya. Ada orang yang merasa kehilangan gitu dengan Nabi. Kembalikanlah penunggangku si Muhammad itu. Gitu gitulah. Kita lanjutkan mana nih tadi eh, alasannya langsung. Biadihi uqdatun nikah nikah sebentar aja. Nah, ini kita langsung lihat jawaban Ibnu Taimiyah. Qultu lahu nahnu la nunkiru lughatal Arab allati nazala bihal Qur'anu fi hadza kullihi. Tentu kami tidak memungkiri aspek sastrawi Arab yang dengannya Quran diturunkan. Tentu secara keseluruhan kami tidak akan menyangkal bahasa Arab. Wal muta'awwiluna alladzina harrafu al-kalima an mawadi'ihi wa alhadu fi asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi ta'awwalu qawlahu ta'ala bal yadahu mabsutatan wa qawluhu lima khuliqta biyadayya ala hadha kullih. Nah, dia balik ke sana itu. Faqalu innal innal murad ni'matuhu.
ai nikmatud dunya wa nikmatul akhirah. Wa qalu bi qudratihi wa qalu, aduh ya Allah kok tiba-tiba mau habis ini baterai. Sebentar. Loh, mau habis baterai. Punyanya gua lah. Oke. Terus mereka berkata, faqalu innal murad nikmatuhu ay nikmatud dunya wa nikmatul akhirah. Wa qalu bi qadratihi wa qalu al-lafdhu kinayatun an nafsil jud. Wa min ghairi ay yakuna hunaka yadun haqiqatun bal hadhihi al-lafdhah qad sarat haqiqatan fil ita wal jud. Mereka yang menerima takwil bahwasanya maknanya adalah nikmat Tuhan, nikmat di dunia maupun nikmat akhirat. Mereka juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yad di situ adalah kudrahnya. Nah, sehingga menyebabkan lafat yad itu adalah kinayah. Kinayah dari apa? Nafsil jud. Ya, daripada kemurahan Tuhan itu sendiri. Min ghairi ayakuna hunaka yadun hakikah, tanpa harus ada tangan hakikah yang dimaksud di situ. Bal hadhil lafzah qad sarat haqiqatan fil ita wal jud. Jadi yang dimaksud hakikah daripada lafat iyad itu adalah ita sama jud, ya, memberi, pemurah gitu. Nah, lam yakun hunaka yadun haqiqatun. Tidak ada di situ yad yang hakikat gitu. Terus di sini marah dia. Ibnu Taimiyah. Qultu lahu fahadihi ta'wilatuhum. Ini aja nih takwil mereka gitu. Qala na'am. Terus berkatalah yang diajak debat, iya, ini sudah semua argumentasi kami. Qultu lahu. Oke, terus Ibnu Taimiyah bilang, "Fananzuru fima qaddamnahu." Mari kita apa namanya analisis satu-satu nih. Apa yang mereka bilang. Al-maqam al-awwal. Nah, ini jawaban pertama ya. Anna lafdzal yadaini bisi qati tasniyah lam yusta'mal fin ni'mati wala fil qudrah. Ibnu Taimiyah begini. Lafat dua tangan ya sebagai sigot tasniyah itu tidak mungkin digunakan dalam makna nikmah sama kudrah. Li'anna min lughatil qaum isti'malul wahid fil jam'i. Karena gini, kebiasaan dalam konteks bahasa Arab itu yang bisa diinterdependensikan atau di ya satu sama lain itu bisa di apa namanya disambungkan di situ adalah istiqmal wahid fil jamak. Yang boleh nyambung itu adalah wahid sama jamak, bukan tasniyah. Tasniyah nggak bisa gabung dengan tim satu ataupun tim banyak ini katanya. Contohnya, mana tadi? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam khusr. Walabdul jam'i fil wahid ka qawlihi alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Sini kan ada annas, ada annas sebagai apa mana tadi? Ada lahum, sorry, ada lahum di sini, ya. Nah, terus insan ini adalah bentuk satunya ya, mufrad daripada annas begitu. Nah, dia satu sama banyak ini bisa terhubung. Kalau is, kalau tasniyah nggak bisa. Nah, contohnya apa lagi? Amal istiqmalu lafzil wahid fil isnaini wal isnaini fil wahid fala aslalahu. Karena tidak mungkin lafat wahid sama isnen, ya apa namanya mufrad sama musanna itu diinterdependensi karena mereka tidak memiliki asal bahasa sama sekali, nggak punya apa namanya penggunaan historis kaum-kaum Arab ya. Lisanul Arab itu tidak pernah menyambungkan kedua bentuk adat ini gitu, dua bentuk jumlah ini gitu. Li'anna hadhil alfat adadun wahia nususun fi maknaha la yutajawwaz biha wa la yajuzu ayyuqal indi rajulun wa yakni rajulaini. Nah, ini contohnya. Ketika saya bilang satu laki-laki, apakah yang dimaksud dua laki-laki? Nggak mungkin begitu. Nah, kemudian kalau saya bilang wa indi rajulani wa yakni bihi al jinsu. Terus ketika saya bilang saya punya dua laki-laki atau saya apa namanya? Ini adalah dua laki-laki. Terus yang dimaksud adalah jenisnya. Gak bisa, gitu katanya Ibnu Taimiyah. Li'anna ismal wahid ya dulu alal jins.
Nah, karena ketika kita bilang rojul, nah itu maksudnya adalah jenis gitu. Kalau kita nyebut satu laki-laki, laki-laki itu jenis. Nah, begitu. Wal jinsu fihi sya'. Mau pergi, Prof? Iya. Jadi, Prof. Yo. Mana tadi? Wakadzalika ismul jam'i fihi maknal jins. Wal jinsu yahsul bihusulil wahid. Nah, ini logikanya begitu. Oke. Ketika kita nyebut satu, yang dimaksud itu jenis begitu. Nah, ketika kita nyebut banyak, ya dia bisa diwakili satu sebagai bagian dari jenis. Nah, itu nyambung gitu. Tapi kalau kita nyebut dua, nggak bisa gitu. Dia terlepas sendiri gitu. Nah, kata Ibnu Taimiyah begitu tuh. Kayak ini gimana ya cara nerjemahnya biar enak ya? Saya ngerti tapi susah jelasinnya ini. Ya kira-kira begitulah. Ismal wahid ya dulu alal jins. Ya, jadi ketika kita bilang laki-laki, satu laki-laki. Satu laki-laki itu sudah menandakan dia satu jenis, ya kan? Satu genus. Wal jinsu fihi siya. Ya. Dan di dalam jinsi itu ada banyak, ya. Kadzalika ismul jam fihi maknal jins. Karena kalau kita nyebut manusia gitu yang banyak gitu. Kita pakai tadi kalimat di atas ya. Ketika kita bilang sorry insan, sorry anas itu. Anas itu jenis manusia. Terus kita bilang insan juga jenis manusia gitu. Nah, tapi kalau kita bilang insanani misalnya, itu ambigu. Gitu. Dia tidak bisa nyambung. Insanani itu apakah mewakili satu? Nggak bisa. Insanani apakah mewakili banyak? Nggak bisa begitu. Nah, jadi mereka tidak interdependensi. Faqauluhu lima khalaqtu biyadai la yajuzu ayyurada bihi al-qudrah li'anna al-qudrata sifatun wahidah. Nah, dari situ dari tadi logika yang tadi kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan. Ketika Tuhan bilang terhadap apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku, maka tidak bisa kemudian dimaknai sebagai kudroh. Karena kudroh itu sifat yang satu. Wala yajuzu ayu abbar bi isnen anil wahid. Dan juga kemudian tidak diperbolehkan untuk mentakbirnya, mengekspresikannya sebagai dua dari satu gitu. Walaya juzu ay mana tadi lagi? Walaya juzu ayurada bihi an nikmatu di anna ni'amallahi la tuhsa. Walaya juzu ayu abbar anin ni'ami alati la tuhsa bisigotin tasniyah. Nah, dan juga kita tidak bisa bilang bahwa yang dimaksud biadaya itu adalah nikmah. Kenapa? Karena nikmat Tuhan itu la tuhsa, dia jamak, lebih dari dua gitu. Tidak terhitung bahkan. Fala ya juzu kan nggak mungkin, nggak boleh kemudian kita mengekspresikan nikmat Tuhan itu yang tidak terhitung itu dengan sigot tasniyah, sigot yang artinya dua gitu. Nikmatani misalnya, nggak mewakili dia. Nah, kira-kira begitu kata Ibnu Taimiyah. Jadi nyambung, ya keren. Wala yajuzu ayyakuna lima khuliqtu ana li'annahum idza aradu dzalik adaful fi'li ilal yad fayakunu idafatuhu ilal yad idafatun lahu ilal fi'l. Nah, wa ka qaulihi bima qaddamat yadak wa bima qaddamat aydikum wa minhu qauluhu mimma amilat aydina an'ama. Wala yajuzu ayyakuna lima khuliqtu ana li'annahum idza aradu dzalik adaful fi'la ilal yad. Oke. Adaful fi'la ilal yaddi fayakunu idofatuhu ilal yad idofatan lahu ilal fi'l. Oh, oke. Jadi maksudnya begini. Kita juga tidak bisa bilang lima kholik tu ana katanya. Karena jika mereka apa namanya menginginkan itu, ya, maka mereka akan menyandarkan pekerjaan itu kepada tangan. Sehingga kemudian artinya apa? Ya, penyandaran tersebut kepada tangan itu adalah penyandaran terhadap perbuatan gitu.
Jadi bima qaddamat siadak misalnya. Nah, itu berarti apa yang sudah kedua tanganmu lakukan. Nah, kedua tanganmu lakukan itu, ya itu dia dinisbahkan kepada pekerjaan gitu. Jadi tangan itu adalah simbol dari fi'il. Ya, kira-kira begitu tuh. Nah, amma idza adaful fi'li ilal fa'il wa adda al fi'lu ilal yad bi harfil ba ka qawlihi lima khuliqtu bi yadayya fa innahu nasun fi annahu fi'lul fi'li bi yadihi. Nah, kalau begitu, kalau logikanya begini kata Ibnu Taimiyah, maka kalau kita kemudian menyandarkan pekerjaan kepada si pelakunya dan kemudian memberikan eh, efek transitif, efek membutuhkan objek kepada fiil, kepada fiil yang dinisbahkan kepada tangan itu menggunakan huruf ba misalnya sebagai apa namanya ada ya di dalam bahasa Arab itu namanya mutaaddi biharfin ya dia baru bisa mutaaddi dengan huruf gitu. Nah, lima kholak tu biyadaya. Nah, jadi ini maksudnya bi-nya di sini tuh namanya takdiyah biharfin. Fa innahu nasun fi annahu fi'lul fi'li biyadihi. Maka itu jelas tertera di nas bahwasanya itu adalah pekerjaan atau mengerjakan suatu aktivitas dengan tangannya. Walihada la yazuzu liman takallama au masya an yuqal fa'alta hada biyadaika au yuqalu hada fa'altuhu yadak fa'alathu yadak lianna mujarradu qawlihi fa'altu kaf fil idhofah ilal fa'il. Nah, kalau kamu ngomongnya begitu katanya Ibnu Taimiyah, ya nggak bisa kamu bilang misalnya fa'alta hada biyadaika. Kamu mengerjakan itu dengan tanganmu. Karena apa? Karena kan kita cukup bilang fa'alta atau fa'altu. Nggak perlu bilang fa'altu biadaya gitu. Karena kalau kita menisbahkan pekerjaan kepada si fa'il, si pelaku, misalnya saya mengerjakan sesuatu terus menisbahkan pekerjaan saya pada diri saya sendiri tanpa harus menisbahkan kepada anggota tubuh saya, maka saya cukup bilang fa'altu. Saya melakukan itu gitu. Saya tidak perlu menyambungkannya kepada apa yang saya gunakan gitu. Kecuali memang apa yang saya gunakan itu punya eh, punya tugas, punya peran besar terhadap apa yang saya lakukan gitu. Misalnya, saya menendang bola gitu misalnya. Menendang bola dengan kaki gitu. Biar jelas. Setelah saya berjalan gitu. Kita nggak butuh untuk menjelaskan itu sebenarnya. Walau lam yurad annahu fi'luhu bil yad hakikotan kana dzalika ziyadatun muhdatan min ghairi faidah. Kalau yang dimaksud begitu ya, artinya kayak tadi saya bilang, saya menendang bola dengan kaki, padahal sudah jelas saya pasti menendang bola dengan kaki. Jadi penambahan itu, kalau yang kita pakai logika tadi, logika bahwa kita menisbahkan pekerjaan kepada suatu anggota badan maupun kepada si pelakunya itu, tujuannya untuk mengatakan bahwa maknanya majazi, maka itu akan menjadikan penambahan tersebut tuh sia-sia, hanya penambahan yang sia-sia, begitu. Jadi ketika saya bilang saya menendang bola dengan kaki, nah artinya penambahan kaki di situ tidak punya faidah begitu, karena memang menendang bola dengan kaki. Atau kalau misalnya dinisbahkan kepada orangnya, ya memang saya manusia menendang bola begitu. Karena yang bisa main bola adalah manusia misalnya begitu. Nah, tapi kalau saya bilang misalnya, eh aku menyusunnya, sebentar, kita harus cari contoh yang lain. Apa ya kira-kira yang hanya tangan yang melakukan itu? Hah? Oh iya bisa. Tapi kalau nggak punya tangan gimana? Repot ya sebenarnya. Atau eh, pokoknya ketika dia artinya Ibnu Taimiyah pengen bilang gini. Kalau ada kata tangan di situ ya artinya itu memang dia punya peran spesifik begitu. Nah, kira-kira begitu. Walas tatajid fi kalamil Arab walal ajam insya Allah taala dan kamu tidak akan mendapati di kalam Arab maupun ajam ya anna fasihan yakul bahwasanya seorang yang fasih berkata faal tu hada biyadi. Nah, aku melakukan ini dengan tanganku. Au fulanun fa'ala hada biyadaihi gitu.
Jadi itu yang tadi saya bilang ya, nggak akan mungkin tuh kita menemukan, kata ya Ibnu Taimiyah ya, kamu tidak akan mungkin menemukan dalam sejarah penggunaan bahasa Arab sekalipun ya, orang harus berkata, saya melakukan ini dengan tangan saya, atau saya melakukan ini dengan, seorang laki-laki, misalnya seseorang melakukan sesuatu dengan kedua tangannya, atau waqad yakunu fi'luhu biyadihi hakikotan. Illa waqad yakunu fi'luhu biyadihi hakikotan. Nah, kecuali kalau sampai ada yang melakukan kalimat begitu, maka itu sudah pasti dia melakukannya dengan tangannya secara hakikoh begitu. Benar-benar melakukannya dengan tangannya, tidak pakai yang lain. Itu maksud saya. Jadi, kalau sampai saya harus bilang, saya memukulnya dengan kepalan tangan saya, misalnya. Nah, itu beneran saya pakai tangan saya, nggak mungkin pakai kaki misalnya. Kira-kira itu logika yang dibangun Ibnu Taimiyah. Wala yajuzu, astagfirullah. Tadi. Oke, kita. Sorry, sorry, sorry. Ah, Allah, salah teknis. Ya. Oke, sebentar. Saya ulang dulu yang ini. Ya. Pak, saya ini bacanya rijlun. Pak rajulun. Wala yajuzu ayyuqal indi rijlun wa yakni rijlaini. Wala indi rijlani wa yakni bihi al-jins. Nah, itu maksudnya tadi ya, interdependensi satu dengan jamak itu, mufrad dengan jamak, maksudnya ketika bilang saya punya satu kaki, maksudnya pasti dua-duanya, dan tidak harus bilang saya punya dua kaki untuk mengatakan jenis kalau saya itu adalah kaki begitu. Jadi cukup mengatakan itu. Satu artinya dua-duanya gitu. Karena ismul wahid ya dulu alal jins ya, mufrad itu menunjukkan jins atau genusnya begitu. Bagaimana ini? Sebentar, halaman berapa ya? Oke, kalau makalah ini. Hmm, habis.
Nahwu yujibu imtina wasfihi bi anna lahu yadan min jinsi aidi makhlukin wa hadala. Oke, sebentar mas tadi. Oke, sisi pertama. Oke, ya kira-kira itu. Jadi walasta tajid di kalamil Arab walal ajam insyaallah taala anna fasihan yaqulu fa'altu hadza biyadi. Kamu tidak akan menjumpai ya dalam kalamnya Arab maupun orang ajam yang fasih berbahasa Arab bahwa saya melakukan ini dengan tangan saya atau seseorang melakukan sesuatu dengan kedua tangannya kecuali waqad yakunu fi'luhu biyadihi haqiqah. Tentu kecuali kamu pasti mendapati kalau pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang memang secara hakikat dilakukan oleh kedua tangannya atau dengan tangannya begitu. Wala yajuzu ayyakuna la yaddun lahu au ayyakuna lahu yaddun ya wal fi'lu waqa'a bi ghairiha. Sehingga tidak mungkin ya kemudian dia tidak punya tangan. Karena dia sudah bilang fa'altu hadza biyadi. Nah, jadi nggak mungkin dia nggak punya tangan gitu. Ataupun kita tidak mungkin juga mengatakan bahwa sesuatu yang sekalipun dia punya tangan, tetapi sesuatu yang dilakukan itu tidak terjadi tanpa menggunakan kedua tangannya atau menggunakan tangannya begitu. Ya, itu logika yang dibangun Ibnu Taimiyah. Kemudian eh kita langsung ke sini loncat ya. Qultu lahu ayyuqal hab annahu yajuzu ayyakniya bil yaddi haqiqatal yad ya. Wa ayyakniya biha al qudrah wan ni'mah wa ayyaja'ala zikruha kinayatan anil fi'li lakina mal mujib li sorfihi anil haqiqah. Terus kemudian apa yang menjadi faktor yang menyebabkan kita harus memalingkan maknanya dari hakikatnya. Nah, kayak Ibnu Taimiyah di sini menjawab ya, bi annal yad hiyal jarihah wa dzalika mumtani 'alallahi subhanahu. Fa'in kulta, oh sorry, fa'in kulta, kalau kamu berpendapat ya bahwa pertanyaan ini jawabannya adalah karena tangan itu adalah anggota tubuh dan Tuhan tentu saja terhindarkan atau terlarang ya dari adanya anggota tubuh karena itu menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Nah, kalau itu jawabanmu, maka aku menjawab kultulaka hadza wa nahwuhu yujibu imtina'a wasfihi bi anna lahu yadan min jinsi aidil makhlukin wa hadza la raiba fih. Aku setuju kalau apa namanya pendapatmu itu saya setuju bahwa memang ya eh Tuhan itu tangan misalnya ketika tadi ya sudah saya sampaikan itu tidak mungkin min jinsi aidil makhlukin. Tidak mungkin ketika Tuhan atau diatributkannya tangan kepada Tuhan dalam teks, itu yang dimaksud adalah tangan sebagaimana jenis tangannya si makhluk yang tercipta darinya. Nah, itu wahadalah raibah fih. Ya, saya setuju kalau itu. Yakin lima la yajuzu ayakuna lahu yadun tunasibudatuhu. Terus tapi masalahnya begini. Oke. Kenapa apa yang menyebabkan kita tidak boleh untuk mengatakan itu adalah tangan yang eh, yang layak bagi zatnya begitu. Tastahiqu min sifatil kamal ma tastahiqu zat. Ya, yang kemudian apa namanya layak kemudian disikapi sebagai hak dari sifatnya yang kamal ya dan juga apa namanya kekamalan dari zatnya itu sendiri begitu. Apa yang kemudian menghalangi kita untuk kemudian memahaminya sebagai zat yang memang layak bagi jalalnya begitu. Oke, kemudian dia berkata, ya ini laisa fil aqli was sam'i ma yahilu hadza. Ya, tidak ada memang di akal maupun di nakal yang kemudian menjadi penghalang tersebut begitu. Wa idza kana hadza mungkinan wa huwa haqiqatul lafz. Kalau gitu, kalau memang kamu berpendapat yang sama dengan apa yang saya logikakan tadi, maka itu menjadi mungkin gitu. Oleh sebab itu, kata yad di sana adalah hakikatul lafz. Ngapain kita harus kemudian palima yusraf anhu alaf ila majaz? Kenapa kita harus buat dia jadi majaz begitu?
Oke, kira-kira itu jawabannya Ibnu Taimiyah. Fa inna ma haqiqatul lafz wa dhahiruhu yadun ya. Yastahiquha al-khaliq kal ilmi wal qudrah bal kadzat wal wujud gitu. Hakikah lafat dan zahir lafat dari yad itu ya memang berhak disematkan kepada khalik sebagaimana disematkannya kata ilm dan kudrah, bahkan juga kepada zatnya dan juga wujudnya. Terus pendapat yang ketiga al-maqam salis wahwa ar-rabi ya, jadi ini langsung sebenarnya tiga dan empat. Qultu lahu balaguka anna fi kitabillahi au fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au an ahadin min a'immati salaf annahum qalu al muradu bil yad khilafu zahiratin au wid zahiri ghairu muradin. Pernahkah sampai kepadamu bahwasanya di dalam kitab maupun sunnah Rasul ya atau dari salah satu a'immah salaf yang berpendapat bahwasanya makna dari yad itu adalah yang menyelisihi dari zahirnya ya, yang menyelisihi dari zahirnya ataupun menyelisihi dari zahir yang dimaksudkan begitu. Wahal fi kitabillahi ayatun tadullu ala intifa'i wasfihi bil yad dalalatan zahiratan. Apakah kamu pernah menjumpai di dalam Quran satu ayat saja yang kemudian menunjukkan penafian terhadap sifat yad ya dengan dalalah yang jelas? Bal au dalalatan khafiyah atau bahkan misalnya dalalah yang khafiyah saja, tidak sampai dalalah yang zahirah. Fa in aqsama yadhkuruhu al-mutakallimu qauluhu qul huwallahu ahad wa qauluhu laisa kamitslihi syai' wa qauluhu hal ta'lamu lahu samia. Biasanya ini para mutakalim yang menyelisih Ibnu Taimiyah akan membawa ayat-ayat ini qul huwallahu ahad laisa kamitslihi syai'. Terus Ibnu Taimiyah berpendapat wa ula il ayatu innama yadlulna ala intifa tajsim wa tasbih. Jadi Ibnu Taimiyah bilang ayat-ayat yang dibawa para mutakalim itu sejatinya menunjukkan penafian terhadap tajsim sama tasbih. Ya. Ama intifa'u yadin taliku bijalalihi falaisa fil kalami ma yadullu alaihi biwajhin minal wujuh. Adapun penafian tangan yang layak bagi jalalnya, ya, tangan dalam makna ontisnya. Falaisa fil kalami ma yadullu alaihi biwajhin minal wujuh. Tidak dijumpai di dalam kalam ya yang kemudian menunjukkan satu satu wajah dari wajah-wajah yang kemudian bisa memalingkan maknanya atau dari situ begitu. Wa kadzalika hal fil aqli ma yadullu dalalatan zahiratan ala annal bari ta'ala la yadda lahu albittah la yaddan taliku bijalalihi wala yaddan tunasibu al muhdatsat. Oke, tentunya kalau kamu punya pikiran yang jernih, kamu tanpa harus baca teks kayak kira-kira kita bisa terjemahkan begitu ya. Tanpa kamu harus baca teks sekalipun, karena kamu sudah yakin bahwa Tuhan itu pasti akan menyelisihi rupamu, maka ya, maka tentu saja ya, tangannya tidak mungkin sama dengan tanganmu gitu. Atau bahkan kemudian kamu harus mengatakan bahwa tangan tangan Tuhan itu nanti konsekuensinya dia muhdas gitu. Itu pikiran yang nggak jernih yang ngomong begitu katanya Ibnu Taimiyah begitu. Wa hal fihi ma yadullu ala dzalika aslan walau biwajhin khafiyyin fa idzan lam yakun fis sam'i wala fil aqli ma yanfi haqiqatal yad al bittah. Maka kata Ibnu Taimiyah tidak ada satupun dalil sama maupun dalil akal yang kemudian menafikan hakikahnya yad sama sekali. Fa- Wa in furido ma yunafiha fa inna ma huwa minal wujuh al khafiyah indama yuddaihi wa illa fa fil haqiqah innama huwa syubhatun fasidah. Kalau seandainya yang mewajibkan itu harus dinafikan itu ya
Sekalipun dari satu wujuh dari wujuh-wujuh khafiyah ya atau dalalah khafiyah saja, indama yudaihi kepada orang yang mendukung penafian dari yat itu adalah hakikat. Nah, wa illa fafil haqiqah inama, kalau mereka meyakini itu sedangkan dia tidak bisa memberikan sama sekali dalil, bahkan dalil yang khafi, maka mereka sudah disebut sebagai syubhah fasidah, sudah melakukan syubhah fasidah. Fahal yajuzu ayyamla alkitab wa sunnah min dzikril yad, ya. Wa anna allaha khalaqa biyadihi wa anna yadahu mabsutatan wa annal mulka biyadihi wa fil hadisi ma la yuhsa gitu. Jadi kalau seandainya itu nggak layak bagi Tuhan ya, terus kenapa kitab dan sunnah itu penuh dengan kata itu, dengan redaksi tersebut yang bahkan menjadi atributnya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri la yubayyinuna linnasi anna hadzal kalam la yuradu bihi haqiqatuhu wala zahiruhu. Terus kenapa juga Rasul gitu dan para ulil amri, ya para salaf, tidak menjelaskan kepada orang-orang bahwa yang dimaksud dari kalam ini itu bukanlah hakikatnya ataupun zahirnya gitu. Pertanyaan Ibnu Taimiyah ya. Hatta yansha'a Jaham bin Safwan ba'da infiradi asr sahabah fayubayyinu ya. Jadi kata ini masih melanjutkan yang kemarin ya. Jadi dia bilang kan nggak ada tuh salaf yang apa namanya memberikan klarifikasi makna yad itu ya. Sampai ada si Jaham bin Safwan katanya. Ba'da infiradi asr sahabah, setelah berakhirnya masa sahabat, fayubayyinu linnasi ma nuzzila ilaihim ala nabihim wa yattabi'uhu alaihi Bashar bin Giyas. Wa man salaka sabilahu min kulli magmusin alaihi bin nifaq. Wah, gila dibilang pengikutnya itu semuanya nifaq. Wa kaifa yajuzu ayu allimana Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya. Gimana gimana bisa ya bahwa Nabi kita itu kan ngajarin kita semua tuh bahkan sampai al-khira'ah itu apa namanya urusan buang air besar. Wa yaqulu ma taraktu min syai' yuqarribukum ilal jannati ila waqad haddatstukum bihi. Ya, aku tidaklah meninggalkan sesuatu pun pada kalian kecuali itu mendekatkan kalian kepada apa namanya kepada surga. Sorry, aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku sudah menyampaikannya. Ya, kira-kira itu dalil-dalil yang kemudian diajukan oleh Ibnu Taimiyah. Terakhir al-maqam ar-rabi qultu lahu ana adzkur minal adillah. Aku sudah apa namanya menyebutkan ya al adillah al jilliyah al qati'ah al zahirah, ya dalil-dalil yang mulia dan qati dan jelas itu tadi yang jilli, sorry, jilli jelas ya, jelas dan qati dan zahir, ma yubayyinu laka anna lillahi yadaini haqiqatan, anna lillahi yadaini haqiqatan. Famin zalika tafdiluhu Adam. Nah, dengan tangan yang layak baginya itulah yang menjadikan Adam mendapatkan fadl sehingga mewajibkan sujudnya seluruh makhluk termasuk apa namanya termasuk iblis ya. Kata Ibnu Taimiyah menarik di sini. Falau kana al murad annahu khalaqahu bi qudratihi au bi nikmatihi au bi mujarradi idafati khalqihi ilaihi la syarakahu fi dzalika iblisu wa jami'ul makhluqat. Kalau seandainya ya yang dimaksud dari zat itu adalah kudrah dan nikmah, ya bimujarradi idafati khalqihi ilaihi, dengan argumen apa namanya dengan hanya berargumen idofah, penyandaran penciptaan kepadanya ya, la syarakahu fi dzalika iblis, maka iblis tentu akan ikut sujud katanya dia. Jadi sujudnya iblis itu karena tafdilnya Adam, karena Adam itu khuliqtu biyadayya gitu. Lima khuliqtu biyadayya. Sungguh Adam itu memang diciptakan dengan kedua tanganku gitu. Tanpa kita tahu harus tahu apa takwil ontisnya begitu karena Tuhan hanya Tuhan yang tahu.
Nah, dengan yad itu gitu. Nah, itulah yang menyebabkan si iblis apa namanya iri terhadap Adam gitu. Sehingga dia tidak mau sujud. Tapi di ayat dibilangnya khalaqahu apa tapi ayatnya tadi khalaqahu min tin khalaqtu min narin wa khalaqahu min tin gitu. Kalau nggak salah ya di ayat itu ya Nabi sorry iblis bilang begitu ya. Dia marahnya karena kelihatannya kayaknya irinya karena itu gitu. Kalau di ayat ya. Tapi Ibnu Taimiyah punya pendapat yang lain gitu. Bahwa yang dia irinya bukan karena diciptain dari api maupun tanah gitu. Tetapi irinya karena diciptakan oleh tangannya sendiri gitu. Oke. Terus abis itu ada yang berkata sama Ibnu Taimiyah nih. Qad yudafu syai' ilallahi ala sabili tasyrif. Kakawalihi naqatullah wa baitullah. Katanya ada yang berkata kepada Ibnu Taimiyah ya. Apabila sesuatu itu disandarkan kepada Allah, ya, dia akan mendapatkan tasrif kemuliaan. Seperti halnya naqatullah sama baitullah. Enak banget ini jawaban Ibnu Taimiyah. Qultu lahu, la takunul idofatu tasrifan. Idofah itu tidak mesti harus dimaknai sebagai tasrif. Ya, belum tentu dia menjadi tasrif gitu. Menjadi sesuatu yang diidofahkan kepada Allah itu menjadi mulia. Hatta yakunu fil mudhaf ya, hatta yakunu fil mudhaf maknan afrodahu anil an ghairihi. Sampai kita mendapati ya, sampai kita mendapati sesuatu yang bersandar kepada Allah itu makna yang menyebabkannya itu menjadi berbeda dari selainnya. Falaula lam yakun fin naqati wal baiti minal ayati al bayyinat mamtaza bihi ala jami'in nuq wal buyut lamastahaqqa hadhil idhafah wal amr kadzalik. Kalau seandainya kita tidak menjumpai dari ayat-ayat ya, misalnya yang menjelaskan dua hal ini itu memiliki kemuliaan ya, bukan karena hanya bersandar pada Tuhan, maka kita tidak akan memberikannya status mulia, kira-kira begitu. Oke, kira-kira itu dulu yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih dan ya kita kembalikan kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang mau berdiskusi. Ya, hentikan berbagi. Oke, silahkan, Mbak Yana. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Oke, terima kasih. Sama. Halo Mas, Kalau tidak, ya silakan. silakan Fikru. Mm-mm. Ini Mas, sebenarnya nggak bertanya sih, cuman sekedar refleksi aja. Kan tadi kan Mm-mm. kita bahkan tadi kan ini ketika ketika mendengar penjelasannya Mas soal Mm-mm. penafsiran tentang ayat ini, eh, saya pernah dapat eh, satu apa namanya pernyataan ya. Kalau kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan atribut Tuhan, ya emang kalau kita bicara Quran ya, lebih bagusnya emang kita pakai bahasa Arab aja kayak tadi. Agak janggal rasanya kalau bilang tangan, lebih enak kalau bilang yat aja gitu Mas. Soalnya kalau yat kan ya Betul, kita betul. paham kalau yat ini nggak mesti Harusnya tangan, saya nggak mesti bilang tangan giat yang aja. ini. Iya, Benar, benar, benar. Sorry, sorry, sorry. ya. Harusnya saya bilang Lebih giat enak aja. kalau punya. Ya, soalnya kan kita
kalau misalnya kita mau konsisten dengan apa yang konsepnya Ibnu Taimiyah kan kita belum bisa cari hakikatnya kayak bagaimana. Jadi agar yang kejadian kemarin yang seperti kemarin kan tidak terulang lagi. Soalnya banyak orang-orang yang ya bilang ya pakai bahasa Indonesia dia pahami konsepnya Ibnu Taimiyah itu makanya agak rancu dengarnya. Eh, Padahal kalau pakai bahasa Arab udah jelas semuanya. Itu sih Mas. jelas banget ya. Dia bilang Ya, laisa bitajsim wala tasbih, jelas banget dia bilang. ya Mas. Itu aja sih Hmm. Mas kayak sekedar Oke, tersadar thank you gitu Mas. Fikro. Oke, nanti Ya Mas. kita pakai bahasa Arabnya aja. Good, good, good. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Oke. Yap, kira-kira itu dulu deh kalau gitu karena tidak ada lagi. Yap, kita akan lanjutkan minggu depan kita baca Tatmuria. Ya biar kebaca semua lah bukunya Ibnu Taimiyah ya. Kita akan baca Tatmuria minggu depan dan di pertemuan terakhir kita akan buka apa? Ya, Tatmuriyat. Oh ya, Muqaddimah fi Usuli Tafsir. Oke, kira-kira itu dulu. Allahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum